Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Elvina Yulaiha, NIM 12401183074. Saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yaitu PPh yang bersifat final. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 dalam sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu atas bunga deposito dalam mata uang dolar Amerika. Untuk perhitungannya, tarif 10% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan. Tarif 77,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. Yang ketiga, tarif 2,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan. Untuk tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Yang kedua yaitu pajak penghasilan atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor yang ditempatkan di dalam negeri. Untuk tarifnya, tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito jangka waktu 1 bulan. Yang kedua, tarif 5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. Tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan. Untuk yang ketiga, yaitu pajak penghasilan atas bunga dari tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Ketentuannya yaitu 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap. Tarif 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Pemotongan PPh ini dilakukan terhadap bunga diskonto yang diperbolehkan bank, bunga deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia, dan bunga deposito dan tabungan. Yang keempat, bunga tabungan pada bank yang dituju pemerintah dalam pemilihan rumah sederhana dan sangat sederhana. Yang kedua yaitu pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek dengan Peraturan Nomor 16 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi PP 55 Tahun 2019. Besarnya pajak tersebut adalah bunga dari obligasi kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap. Yang kedua, 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya agak nggak kedengeran, soalnya di sekitar sini tuh sangat berisik gitu ya. Maaf. Yang selanjutnya yaitu
Pajak berganda bagi pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto sebagai masa pemilikan obligasi. Oke, yang kedua adalah diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Yang ketiga yaitu diskonto dari obligasi tanpa bunga. Yang pertama yaitu 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Yang keempat yaitu bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima diperoleh wajib pajak reksadana dan wajib pajak investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif dan efek beragam aset berbentuk kontrak. Yang pertama yaitu 5% sampai tahun 2020, 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan. Itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Besarnya PPh yang dipotong adalah 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Ya. Untuk contoh pengerjaannya sudah tertera di makalah ya teman-teman. Untuk yang keempat yaitu pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Untuk pengerjaannya atau maaf teman ya, saya ulangi. Untuk yang keempat yaitu pajak penghasilan atas penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yaitu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, perjanjian peningkatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah bangunan adalah penghasilan yang diterima oleh pihak yang mengalihkan hak tanah dan bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, lelang, hibah, waris, atau dengan cara lainnya yang telah disepakati ya. Yang ketiga yaitu penghasilan dari perjanjian peningkatan jual beli tanah tersebut, yaitu pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian peningkatan jual beli pada saat pertama ditandatangani, pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian peningkatan jual beli sebelumnya terjadi perubahan atau dendum perjanjian. Oke teman-teman, itu presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Wildan. Oke, terima kasih teman-teman. Ketentuannya yaitu 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap. Tarif 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda
yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Pemotongan PPh ini dilakukan terhadap bunga diskonto yang diperbolehkan bank, bunga deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia, dan bunga deposito dan tabungan. Ya. Yang keempat, bunga tabungan pada bank yang dituju pemerintah dalam pemilihan rumah sederhana dan sangat sederhana. Oke, yang kedua yaitu pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek dengan peraturan nomor 16 tahun 2009 yang telah diubah menjadi PP 55 tahun 2019. Besarnya pajak tersebut adalah bunga dari obligasi kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap. Yang kedua, 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya agak nggak kedengeran, soalnya di sekitar sini tuh sangat berisik gitu ya. Maaf. Yang selanjutnya yaitu pajak berganda bagi pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto sebagai masa pemilikan obligasi. Oke, yang kedua adalah diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua, 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Yang ketiga yaitu diskonto dari obligasi tanpa bunga. Yang pertama yaitu 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua, 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Yang keempat yaitu bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima diperoleh wajib pajak reksadana dan wajib pajak investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif dan efek beragam aset berbentuk kontrak. Yang pertama yaitu 5% sampai tahun 2020, 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan. Itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2002. Besarnya PPh yang dipotong adalah 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Ya. Untuk contoh pengerjaannya sudah tertera di makalah ya teman-teman. Untuk yang keempat yaitu pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Untuk pengerjaannya atau maaf teman-teman ya, saya ulangi. Untuk yang keempat yaitu pajak penghasilan atas penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yaitu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan
dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, perjanjian peningkatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah bangunan adalah penghasilan yang diterima oleh pihak atas tanah. Bangunan adalah penghasilan yang diterima oleh pihak yang mengalihkan hak tanah dan bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, lelang, hibah, waris, atau dengan cara lainnya yang telah disepakati ya. Yang ketiga yaitu penghasilan dari perjanjian peningkatan jual beli tanah tersebut, yaitu pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian peningkatan jual beli pada saat pertama ditandatangani, pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian peningkatan jual beli sebelumnya terjadi perubahan atau dendum perjanjian. Oke teman-teman, itu presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Wildan. Oke, terima kasih teman-teman. Terhadap wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap. Tarif 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Pemotongan PPh ini dilakukan terhadap bunga diskonto yang diperbolehkan bank, bunga deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia, dan bunga deposito dan tabungan. Ya. Yang keempat, bunga tabungan pada bank yang dituju pemerintah dalam pemilihan rumah sederhana dan sangat sederhana. Oke, yang kedua yaitu pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek dengan peraturan nomor 16 tahun 2009 yang telah diubah menjadi PP 55 tahun 2019. Besarnya pajak tersebut adalah bunga dari obligasi kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap. Yang kedua, 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya agak nggak kedengeran, soalnya di sekitar sini tuh sangat berisik gitu ya. Maaf. Yang selanjutnya yaitu pajak berganda bagi pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto sebagai masa pemilikan obligasi. Oke, yang kedua adalah diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua, 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Yang bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua, 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Yang keempat yaitu bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima diperoleh wajib pajak reksadana dan wajib pajak investasi infrastruktur
berbentuk kontrak investasi kolektif dan efek beragam aset berbentuk kontrak. Yang pertama yaitu 5% sampai tahun 2020, 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan. Itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Besarnya PPh yang dipotong adalah 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Ya. Untuk contoh pengerjaannya sudah tertera di makalah ya teman-teman. Untuk yang keempat yaitu pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Untuk pengerjaannya atau maaf teman ya, saya ulangi. Untuk yang keempat yaitu pajak penghasilan atas penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yaitu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, perjanjian peningkatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah bangunan adalah penghasilan yang diterima oleh pihak yang mengalihkan hak tanah dan bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan atau diperoleh orang pribadi dan badan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, perjanjian peningkatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah bangunan adalah penghasilan yang diterima oleh pihak yang mengalihkan hak tanah dan bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, lelang, hibah, waris, atau dengan cara lainnya yang telah disepakati ya. Yang ketiga yaitu penghasilan dari perjanjian peningkatan jual beli tanah tersebut, yaitu pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian peningkatan jual beli pada saat pertama ditandatangani, pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian peningkatan jual beli sebelumnya terjadi perubahan atau dendum perjanjian. Oke teman-teman, itu presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Wildan. Oke, terima kasih teman-teman. Poin berikutnya poin E. Poin E ini usaha jasa konstruksi, di mana diatur dalam PP nomor 51 tahun 2008 yang telah diubah dengan PP nomor 40 tahun 2009 yang beberapa poinnya ada sebagai berikut, yaitu jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Lalu ada pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan dan seluruh rangkaiannya, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan masing-masing lainnya yang berhubungan dengan bangunan fisik. Lalu perencanaan konstruksi yaitu pemberian jasa orang pribadi atau badan yang bertugas yang dinyatakan ahli dalam dan profesional dalam perencanaan jasa konstruksi, seperti dibentuk dalam
blueprint atau dokumen awal. Lalu pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang profesional dari bidang pelaksanaan konstruksi, seperti yang biasanya terintegrasi antara satu sama lain seperti engineering, dan lain sebagainya. Yaitu pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau dijalankan ahli di bidang jasa konstruksi yang mampu melakukan pekerjaan pengawasan sejak pelaksanaan pekerjaan sampai selesai. Penyedia jasa itu badan usahanya, baik perseorangan ataupun badan itu yang menyediakan jasa layanan konstruksi ini. Nah, besarnya ini berbeda-beda antar satu dengan yang lain, yaitu ada 2% untuk pelaksanaan jasa konstruksi yang tergolong kecil, lalu ada 4% untuk pelaksanaan yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha atau ya masih tergolong kecil. Ada juga 3% yang dilakukan oleh penyedia jasa yang dimaksud yang dicakup di antara nomor 1 dan 2. Lalu 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha. Jadi paling besar 6%. Lalu ada pajak penghasilan atas hadiah undian. Ini diatur dalam PP nomor 132 tahun 2000. Menurut ketentuannya, besarnya pajak penghasilan atas hadiah undian yakni 25% dari total dari yang diterima. Lalu pajak penghasilan final atas transaksi derivatif berupa kontrak berjangka. Ini awalnya diatur pada PP nomor 17 tahun 2009 yang besarnya 2,5% dari margin, yang dihapuskan sejak terbitnya PP nomor 31 tahun 2011 yang ketentuan pajak ini dinyatakan sudah tidak berlaku. Lalu ada poin H. Poin H, PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengenaan PPh, maksud saya pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang dimiliki peredaran bruto tertentu diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 yang dikenai pajak final berupa sebesar 0,5%. Wajib pajak yang dikenai di sini merupakan 1. Wajib pajak orang pribadi, 2. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 800 juta dalam 1 tahun pajak. Sedangkan penghasilan dari jasa dokter dan lain sebagainya dikenai PPh berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan sebesar 0,5%. Yang ketentuannya di 1 disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dipungut oleh pemungut pajak. Dalam hal ini wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan transaksi dengan pihak yang dituju sebagai pemotong pajak. Seperti itu. Nah, jadi sekian presentasi kelompok 9 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dalam kurung PPh yang bersifat final. Saya Ahmad Huda Rajab dan rekan saya Elvina Yulaiha mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.